Sedikit penjelasan mengenai mengganti ban motor. Ban memiliki fungsi yang sangat vital bagi sepeda motor karena berhubungan dengan faktor keselamatan berkendara. Apalagi ban merupakan komponen penting yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Selain itu, ban juga dapat mempercantik tampilan sepeda motor. Tidak jarang banyak pemilik motor yang mengganti ban bawaan pabrik dengan merek lain. Hal ini biasa dilakukan oleh mereka yang menyukai modifikasi. Tapi dalam memodifikasi atau mengganti ban, Jimmy Handoyo, Technical Service dan Development Dep Head PT Suryaraya Ruberindo Industries, selaku produsen ban FDR, mewanti-wanti agar tidak salah memilih ban demi mengejar tampilan motor. Sebelum mengganti ban ada beberapa hal perlu ketahui. Jimmy Handoyo sedikitnya menyebut 5 hal yang harus diperhatikan saat modifikasi ban motor. Berikut 5 langkah yang dianjurkan. 5 langkah yang wajib diperhatikan ketika mengganti ban motor oleh redaksi Otosia pada tanggal 23 Maret tahun 2020, pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Berbagai tipe dan ukuran ban sepeda motor, Nazar Rai. Berbagai tipe dan ukuran ban sepeda motor, Nazar Rai. Otosia.com. Ban memiliki fungsi yang sangat vital bagi sepeda motor karena berhubungan dengan faktor keselamatan berkendara. Apalagi ban merupakan komponen penting yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Selain itu, ban juga dapat mempercantik tampilan sepeda motor. Tidak jarang banyak pemilik motor yang mengganti ban bawaan pabrik dengan merek lain. Hal ini biasa dilakukan oleh mereka yang menyukai modifikasi. Sebelum mengganti ban ada beberapa hal perlu ketahui. Jimmy Handoyo sedikitnya menyebut 5 hal yang harus diperhatikan saat modifikasi ban motor. Berikut 5 langkah yang dianjurkan. Satu. Saat mengganti ukuran ban dengan ukuran lebih besar, disarankan hanya naik maksimal 2 ukuran dari ukuran ban bawaan. Misalnya,
pakai ukuran 80/90/14 maka bisa ganti ban jadi ukuran 90/90/14 atau 90/80/14, dan bisa juga 100/90/14 atau 100/80/14. Kurang disarankan pakai ban yang lebih kecil dari ban bawaan pabrik karena akan mempengaruhi handling motor sehingga kurang aman untuk dikendarai sehari-hari. Ban yang lebih kecil juga punya beban maksimum yang lebih rendah dengan ban awal sehingga harus diperhatikan lagi barang bawaannya karena sudah tidak bisa sebanyak dulu lagi, paparnya. 2. Mengganti ukuran ban lebih besar biasanya diikuti dengan penggantian pelek. Menurut Jimmy, tidak perlu mengganti ukuran pelek atau melakukan perubahan lainnya pada motor seperti memodifikasi lebar lengan ayun, swing arm. Namun, ada baiknya cek ulang lagi seperti pada lebar pelek yang digunakan. Pemakaian ban yang tidak sesuai dengan lebar peleknya dapat menyebabkan profil ban jadi kuncup atau kotak, jelasnya. 3. Jika mengganti dari ban tube type ke ban tubeless perhatikan pelek yang digunakan. Tidak semua pelek palang atau racing wheel itu memiliki spesifikasi tubeless. Cara mudah untuk mengenali pelek tubeless adalah dengan mencari tulisan tubeless di pelek tersebut. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari bentuknya sudah ada perbedaan antar kedua pelek tersebut. Pada bibir pelek tubeless ada tonjolan yang berfungsi untuk mengunci ban pada peleknya agar ban tidak terlepas saat motor melaju dalam kecepatan tinggi atau saat membawa beban berat. Mengendarai motor dengan ban tubeless dalam keadaan kurang angin berisiko ban terlepas dari peleknya jika tidak menggunakan pelek tubeless. Jika ban posisi ban bergeser tekanan angin ban tubeless bisa hilang tiba-tiba dan sangat membahayakan pengendara motor. 4. Apabila ingin memodifikasi agar dapat performa lebih pada ban, bikers bisa memilih ban dengan intermediate compound yang bisa memberikan daya cengkeram yang lebih menggigit. Untuk pengguna motor sport bisa coba ganti pakai ban radial yang punya konstruksi kokoh namun beratnya lebih ringan dibanding ban bias atau ban harian pada umumnya. 5. Yang terakhir tidak kalah penting, yakni memperhatikan medan jalan yang sering dilalui. Misalnya, meski suka dengan model kembangan blok atau tahu seperti pada motor trail, tidak disarankan menggunakan ban tersebut jika hanya akan berkendara di jalan aspal. Sebaiknya pilih ban on atau off-road alias ban yang cocok di jalan aspal, jalan berbatu dan tanah kering. Contohnya, ban yang punya kembangan monoblok asimetris yang berfungsi untuk menggaruk tanah tapi juga ada sipe, yakni garis kembangan di tengah blok yang membantu pengereman di jalan aspal. Tutupnya, aku juga akan memberitahu cara pemasangan ban tubeless yang benar. Bagi pengendara motor dan mobil, ada baiknya mengetahui bagaimana cara pasang ban tubeless sendiri tanpa perlu pergi ke bengkel. Pemilik kendaraan bermotor, khususnya roda 2 saat ini lebih banyak yang memilih ban tubeless daripada ban jenis tube type karena keunggulannya. Beberapa keunggulan ban tubeless yaitu memiliki daya tahan lebih kuat dan lebih stabil saat bermanuver dalam kecepatan tinggi. Jika ada yang mengatakan ban tubeless tidak mudah kempes saat menginjak benda tajam, itu bukanlah isapan jempol belaka. Selain menghemat biaya pemasangan, kamu juga akan lebih terlatih ketika terjadi kebocoran ban sewaktu-waktu. Cara pasang ban tubeless motor dikutip dari berbagai sumber, berikut ini cara pasang ban motor tubeless secara mandiri. 1. Siapkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memasang ban tubeless yaitu kunci pentil, kunci pas 12, dan sikat pembersih. 2. Kempeskan ban tubeless lama. Langkah pertama sudah pasti terlebih dahulu mengempeskan ban tubeless yang lama agar pelepasan ban lebih mudah. Jangan lupa untuk memastikan motor sudah dalam kondisi standar 2 ya supaya lebih mudah ketika akan melepaskan ban tubeless. 3. Lepaskan ban lama dari velg setelah angin dalam ban lama sudah benar-benar hilang, kamu bisa melepaskannya dari velg menggunakan mesin tire changer. 4. Bersihkan permukaan samping velg jika ditemukan banyak kotoran atau butiran pasir yang mengendap segera bersihkan karena ini menjadi penyebab kebocoran pada ban. Bersihkan kotoran yang menempel pada velg dengan cara mencucinya dengan air sabun dan sesekali bisa diamplas dengan amplas halus untuk mengangkat kerak yang membandel. Jangan lupa keringkan sebelum dipasang kembali. 5.
Pasang ban baru setelah bagian samping velg bersih, tinggal pasang ban tubeless baru seperti posisi semula. Isi angin dengan tekanan kencang agar ban bisa terpasang sempurna pada velg sesuai alur ban. Perlu kamu ketahui bahwa ban tubeless tidak membutuhkan bagian dalam karena terdapat fluid sealant yang berfungsi untuk merekatkan bagian yang terindikasi bocor. Kalaupun ban tubeless bocor, biasanya itu karena adanya bocor halus yang menjadi penyebab umum kebocoran ban tubeless. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak cara pasang ban tubeless yang benar untuk pengendara motor dan mobil berikut ini. Gundul tentu harus segera diganti dengan yang baru karena dikhawatirkan akan membahayakan ketika dipakai berkendara. Banyak orang memilih menyerahkan urusan ganti ban tubeless kepada ahlinya sebab tidak paham caranya. Namun, tidak ada salahnya jika kamu ingin mencoba mengganti ban tubeless secara mandiri. Sebelum mengganti ban tubeless, ada 3 hal yang perlu kamu perhatikan agar pemasangan tidak sia-sia. Jenis velg kendaraan yang sudah menggunakan ban tubeless sudah pasti velgnya harus cocok untuk jenis ban tersebut. Ban tubeless sebenarnya tidak direkomendasikan untuk velg jari-jari yang memiliki banyak rongga karena udara di dalam ban bisa langsung keluar. Bagi kamu yang kendaraannya memiliki velg jari-jari tapi ingin memakai ban tubeless, tidak perlu khawatir karena ada cara memasang ban tubeless di velg jari-jari. Cara paling aman dan efektif yaitu memodifikasi ban tubeless terlebih dahulu sebelum dipasang. Caranya, dengan menggunakan ban dalam berukuran 17 inch untuk menutup lubang jari-jarinya. Sebelum ban dalam dipasang, bagian tengah dalam velgnya harus ditutup dulu dengan lakban agar angin tidak keluar. Setelah itu ban tubeless bisa langsung dipasang. Kondisi bibir velg: apabila ditemukan penyok di sekitar bibir velg, sebaiknya velg dipres dulu sebelum ban tubeless dipasang agar tidak ada lagi celah yang dapat membuat angin keluar dari ban. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan cairan anti bocor. Akan tetapi cara ini ada efek sampingnya, seperti membuat velg mudah berkarat dan merusak karet ban. Kualitas dari dop atau pentil sangat penting mengingat perannya dalam menjaga angin ban tubeless agar tidak keluar. Selain kualitasnya, cara ganti dop ban tubeless juga harus sesuai. Pergantian biasanya dilakukan jika ada kebocoran udara pada dasar dop. Cara mengisi cairan ban tubeless: memiliki trik anti bocor yaitu dengan penggunaan cairan atau gel anti bocor. Tujuannya, tentu saja untuk menambal secara otomatis saat ban mengalami kebocoran akibat menginjak benda tajam di jalanan. Cairan ban ini juga berfungsi untuk menutup kebocoran halus jika tidak bisa dideteksi di mana letak bocornya. Berikut ini cara-cara mengisi cairan ban tubeless yang bisa diikuti. Buka katup dop ban tubeless agar ban menjadi kempes. Sambungkan selang dengan katup dop dan botol cairan untuk menyalurkan cairan masuk ke dalam ban tubeless. Sesekali lepaskan selang dan goyangkan agar udara yang tersisa dalam ban tubeless bisa cepat hilang. Tunggu hingga semua cairan masuk dan pastikan tidak ada yang meluber. Bersihkan dop dengan lap dan pasang kembali katup dopnya. Tips perawatan ban tubeless: dengan segala keunggulan yang dimilikinya dibanding ban biasa, ban tubeless harus diperlakukan sebaik mungkin agar mampu bertahan lama dan tidak cepat rusak. Pastikan tekanan angin dalam keadaan tepat. Selalu gunakan nitrogen untuk mengisi angin. Perhatikan kondisi seal atau pelindung di dalam ban. Usahakan untuk tidak sering membongkar ban tubeless. Lakukan pemeriksaan secara rutin mengingat harga ban tubeless yang lebih mahal dibanding ban biasa. 5 langkah perawatan di atas perlu dilakukan secara rutin agar ban tubeless bisa awet dan terhindar dari kebocoran.